Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahendra Simbolon, NIM 2019-176. Di sini saya akan menjelaskan tentang tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi bahasa Latinnya ialah corruption, yang artinya penyuapan, maupun koruptor, yang artinya merusak gejala di mana para pejabat badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan, serta ketidakberesan lainnya. Secara harfiah, korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Hal ini disebabkan korupsi memang menyangkut segi moral, sifat, dan keadaan yang busuk. Jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari tindak pidana khusus, di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan tindak pidana umum. Undang-undang tindak pidana korupsi merupakan aturan yang mempunyai isi sifat kekhususan, baik menyangkut hukum pidana moral maupun material. Akibat hukum suatu tindak pidana menjadi tindak pidana korupsi, antara lain lembaga yang menangani tindak pidana korupsi, sistem pembuktiannya. Pembuktian dalam tindak pidana korupsi menerapkan sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang. Dan dari segi pemidanaannya, tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana implikasi penanganan perkara suatu tindak pidana sebagai tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus, di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara, serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Karena itu, tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dari perekonomian negara. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang atau money laundering adalah serangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara lain, dan terutama memalsukan uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal. Saat ini, tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, di mana undang-undang tersebut menggantikan undang-undang sebelumnya yang mengatur pencucian uang, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, aturan hukum tindak pidana pencucian uang mengacu pada pasal
3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana asal bagi terjadinya pencucian uang, yaitu korupsi, penyuapan, narkotika, psikotorika, penyeludupan tenaga kerja, penyeludupan migran di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan penjara 4 tahun atau lebih. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, di atas Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan atau disingkat PPATK, dalam PPATK Learning mengelompokkan pelaku pencucian uang ke dalam 2 klasifikasi, yaitu pelaku pencucian uang aktif dan pelaku pencucian uang pasif. Pelaku pencucian uang aktif yaitu pelaku yang memenuhi pasal 3 dan pasal 4, di mana pelaku pencucian uang adalah sekaligus pelaku tindak pidana asal dan merupakan pihak yang mengetahui atau patut diduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil tindak pidana. Sedangkan pelaku pencucian uang pasif yaitu pelaku yang dikenakan pasal 5, di mana pelaku pencucian uang adalah pihak yang menikmati manfaat dari hasil kejahatan dan berpartisipasi menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul kekayaannya. Mungkin itu saja, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Halo, nama saya Safan Atasyafilah Maryam Bau, NIM 2019 101 103 114 36. Sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang, yaitu tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang berasal dari tindak pidana pencucian uang. Sebaliknya, tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan lanjutan dari tindak pidana korupsi itu sendiri. Alasan tindak pidana korupsi merupakan kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang, yaitu karena korupsi adalah kejahatan yang bermotif ekonomi. Jumlah hasil korupsi yang sangat besar tidak memungkinkan untuk dinikmati secara terang-terangan, serta pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara akibat korupsi tidak menghapuskan dipidana pelaku tindak pidana tersebut. Penanggulangan memberantas terjadinya penyelewengan dan penggelapan uang negara merupakan hal yang sangat penting. Urgensi penanggulangan tindak pidana pencucian uang pada kasus korupsi diantaranya untuk mengambil kembali aset-aset negara atau hak-hak masyarakat yang telah diambil oleh koruptor, serta karena pencucian uang hasil korupsi sudah menjadi kejahatan transnasional yang terorganisasi. Adapun alasan tindak pidana korupsi merupakan kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang, yaitu yang pertama, korupsi adalah kejahatan yang bermotif ekonomi. Banyak dari kejahatan dilakukan karena adanya motif ekonomi, baik karena himpitan ekonomi atau kemiskinan, atau hanya karena kerakusan untuk memperkaya diri sendiri dari pelaku. Korupsi adalah salah satu kejahatan yang bermotif ekonomi sebab korupsi berorientasi terhadap keuntungan finansial yang didapat dari mengambil hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat. Tindak pidana pencucian uang tentu syarat utama dalam melakukannya adalah
hasil kejahatan dalam bentuk uang maupun harta benda untuk kemudian disamarkan asal-usul perolehannya. Apabila tidak ada uang atau harta yang disembunyikan, asal-usulnya tentu pencucian uang belum dapat dilakukan. Maka dari itu, korupsi termasuk kejahatan yang sangat berpotensi untuk dilakukan pencucian uang, sebab kejahatan tersebut mempunyai motif ekonomi. Yang kedua, yaitu jumlah hasil korupsi yang sangat besar tidak memungkinkan dinikmati secara terang-terangan. Seseorang dalam melakukan korupsi biasanya tidak akan tanggung-tanggung. Mereka biasanya akan mengambil uang dalam jumlah yang cukup besar. Maka dari itu, biasanya tindakan yang dilakukan pelaku tersebut mudah ketahuan. Bayangkan apabila korupsi tersebut dilakukan untuk mengambil keuntungan yang sangat kecil nilainya. Tentu kejahatannya tersebut tidak akan mudah terlihat atau mudah diketahui. Mengingat hasil yang didapatkan dari korupsi biasanya jumlah cukup besar, maka akan mengundang kecurigaan apabila secara langsung menggunakannya dengan terang-terangan. Hal tersebut tentu membuat pelaku berpikir untuk menikmati hasil kejahatannya secara sembunyi-sembunyi, yaitu dengan melakukan pencucian uang terlebih dahulu. Maka dari itu, korupsi sangat berkaitan dengan pencucian uang, sebab pencucian uang merupakan satu-satunya sarana bagi koruptor untuk dapat menyembunyikan hasil kejahatannya karena hasil kejahatannya tersebut jumlahnya cukup besar. Yang ketiga yaitu pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Akibat korupsi tidak menghapuskan dipidananya pelaku, tindak pidana pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan dapat dipidananya tindak pidana tersebut. Tentu membuat para pelaku yang sudah terlanjur melakukan korupsi menjadi enggan untuk mengembalikan hasil kejahatan yang sudah dilakukan oleh mereka. Hal tersebut tentu saja akan semakin mendorong para pelaku untuk semakin jeli dalam menyembunyikan hasil kejahatan mereka, yaitu dengan melakukan money laundry. Apalagi dalam undang-undang perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, hal tersebut masih dipertahankan. Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi disebutkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah pihak yang menikmati manfaat dari hasil kejahatan dan berpartisipasi menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul kekayaannya. Mungkin itu saja, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
keuangan negara tidak menghapuskan dapat dipidananya tindak pidana tersebut. Tentu membuat para pelaku yang sudah terlanjur melakukan korupsi menjadi enggan untuk mengembalikan hasil kejahatan yang sudah dilakukan oleh mereka. Hal tersebut tentu saja akan semakin mendorong para pelaku untuk semakin jeli dalam menyembunyikan hasil kejahatan mereka, yaitu dengan melakukan money laundering. Apalagi dalam undang-undang perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, hal tersebut masih dipertahankan. Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi disebutkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.